أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita menggunakan sosmed, ini semua punya akun di Facebooknya nih, Twitter enggak juga, WA enggak. Terus antum kenapa datang ke sini? Saya jadi bingung nih, semuanya enggak punya. Oke. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita gunakan media-media tersebut, sebelum kita berinteraksi, sebelum kita memainkan gadget kita, poin yang pertama, hendaknya kita pahami bahwa Islam menuntut kita membagi waktu dengan proporsional. Menggunakan gadget atau menggunakan sosmed itu boleh selama positif, tapi kita harus tahu waktunya, karena kita dituntut untuk membagi waktu secara proporsional. Nabi SAW menyatakan, Inna li rabbika alaika haqqa, sesungguhnya Rabbmu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wali nafsika alaika haqqa, dan dirimu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wali ahlika wa anna li ahlika alaika haqqa, dan keluargamu, istri kita, anak-anak kita, atau yang ibu-ibu, suaminya, anak-anaknya, itu punya hak yang harus kita tunaikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah, maka berikanlah setiap orang dan semua pihak haknya masing-masing. Ini salah satu penyakit sosmed yang paling parah pada hari ini. Waktu kita habis. Suami pulang, istri masih asik saja dengan Facebooknya atau tweetnya. Oh, papa udah pulang dari 3 jam yang lalu, mah. Ya Allah, 3 jam yang lalu dia baru sadar. Allahu Akbar. Dan itu real, tapi bukan pengalaman pribadi, tenang aja. Hadirin, Nabi yang mengatakan Rob kita punya hak. Silakan berteman di jejaring sosial, tapi ingat Allah punya hak, istri punya hak, suami punya hak, anak-anak punya hak. Semua punya hak yang harus kita tunaikan. Antum tahu tidak, hadis Bukhari ini itu Nabi sampaikan kepada siapa? Pertama kali Nabi sampaikan hadis ini itu kepada siapa sih? Abu Darda. Masya Allah. Ada apa dengan Abu Darda? Apakah beliau punya Facebook? Beliau over dalam beribadah. Istrinya nggak pernah disentuh. Siang puasa, malam qiyamul lail dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Dari ba'da isya sampai menjelang subuh, Abu Darda. Akhirnya dia dinasihati sama Salman. Abu Darda nggak terima, lapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, Shadaqa Salman, yang benar tuh Salman. Lalu Nabi mengatakan hadis di atas, Inna li rabbika alaika haqqa, sesungguhnya Rabbmu punya hak, wahai Abu Darda. Ya bagus, selalu semangat ibadah itu bagus, tapi jangan lupa, wa inna li nafsika alaika haqqa, tubuhmu itu juga punya hak, harus tidur. Nggak bisa qiyamul lail dari ba'da isya sampai subuh tiap hari, itu nggak bisa, harus tidur.
wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Dan istrimu, anak-anakmu punya hak. Punya hak disapa, dibelai, diajak bicara, bercanda, main sama anak, itu punya hak. Jangan hanya sholat terus. Fa'ati kulladzi haqqin haqqa, maka berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Itu yang dikritik, yang keranjingan sholat lail. Gimana kalau Nabi melihat bagaimana kita berinteraksi dengan gadget kita? Saya ingin tanya, kalau kita evaluasi diri, yang paling sering kita pegang gadget kita atau tangan istri kita? Antum terakhir pegang tangan istri bulan apa? Jangan-jangan nikah bertahun-tahun nggak pernah gandengan tangan nih. Ibu gimana bu? Jangan-jangan gadget yang sering pegang. Itu baru istri loh, kita belum bicara mushaf. Kita belum bilang kitab Sahih Bukhari. Kita belum bicara kitab Sahih Muslim. Kita belum bicara kitab Tauhid. Mayoritas orang lebih asik dengan gadgetnya. Mana yang lebih sering kita pegang gadget kita atau kita pegang tangan mungil anak kita? Itu semua punya hak. Abu Darda dikritik Nabi SAW. Kalau sholat saja tidak bisa dijadikan alat untuk menjustifikasi seseorang yang tidak menunaikan hak keluarga, gimana sosmed yang ada di tengah-tengah kita sekarang? Maka ketika suami pulang, itu sosmed sudah harus off. Gak boleh. Makanya kadang-kadang saya tuh agak heran juga kalau ada saya WA atau BBM-an dengan sebagian orang, begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, cepet banget. Berarti dia ngapain ya? Berarti itu gadget tuh di tangannya dia. Saya baru assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, alhamdulillah baik. Subhanallah. Saya tuh ya nggak suudon sih, tapi saya kagum aja kok bisa gitu ya. Berarti aktivitasnya apa nih orang? Coba ya, kalau kita kalau bacaannya Al-Quran gitu, nih Quran, kalau ting-tong gitu kan masa kita langsung lihat situ kan, tetap lanjutkan kan, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baru lihat, ada kan paling nggak 5 detik lah, 6 detik. Itu aja kalau langsung lihat gadget itu masalah gitu loh. Harusnya kan Anda lanjutkan dulu bacaan Quran. Itu beberapa pihak, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabar antum, baik. Bagaimana dengan Ustaz? Alhamdulillah baik. Hebat banget. Dan berapa kali begitu terus? Luar biasa. Tapi kita husnudzon, mungkin itu servis dan adab kepada guru mungkin, insya Allah. Jadi hadirin, coba kita renungkan, kita tuh ngapain sih hidup ini? Apakah kita pegang mushaf seperti kita pegang gadget kita? Pembagian waktu itu penting, karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan bersosial dengan media-media yang ada, tapi jangan lupakan sholat, jangan lupakan menuntut ilmu. Bayangkan di kajian masih sempat posting. Gila. Ini nih kadang-kadang kalau ustadznya lagi bicara masih sempat tuh. Blok M Square 956 IM with Ustadz Nuzul. Berarti kan dia nggak nyatet. Ngapain dia begitu semua? Harusnya kan nyatet, nggak sempat. Antum ada di mana? Ini kajian udah mulai gitu loh. Harusnya kan ditaruh, disimak, ditulis gitu loh. Ngapain balas-balas WA lagi? Ini kan tanda tanya besar. Dan itu terjadi real. Waktu ini penting. Al-waktu kasayf in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau Anda tidak tebas, jadi yang akan tebas Anda. Kita akan ditanya oleh Allah.
Tadi hadisnya sudah kita bacakan, kaki ini tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai kita ditanya tentang 4 perkara. Waktu kita habiskan untuk apa? Lalu dalam riwayat, masa muda kita habiskan untuk apa? Ini kan pengulangan dan penekanan, karena masa muda bagian dari waktu hidup kita. Itu ditanya sama Allah. Dan istri kita akan nuntut pada hari kiamat, suami kita akan nuntut pada hari kiamat, anak-anak ketika kurang perhatian, papanya sibuk dengan gadgetnya, mamanya sibuk dengan gadgetnya, akan tuntut kita pada hari kiamat kelak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.